Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Harta karun spiritual nenek kelas 1 yang baru. Jiang Lan memandang Qin Yu dengan takjub. "Yu kecil, kapan kamu membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 lagi?" Jiang Lan tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Qin Yu tersenyum dengan senyum mengejek dan berkata, "Paman Lan, apakah kamu masih ingat bahwa ketika aku membuat harta karun spiritual nenek 10.000 willow, aku telah masuk ke pengasingan untuk membuat lebih banyak lagi harta karun spiritual nenek. Selain itu saya juga meminta beberapa bahan berharga." Jiang Lan segera mengingat masalah ini. "Memang seperti itu, selama periode waktu itulah aku membuat sedikit harta karun spiritual Grand Mist. Namun di antara mereka hanya satu yang akhirnya menjadi harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Itu juga water splitter ini. Itu juga senjata offensive Leer," Qin Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Lan tidak bisa menahan napas kagumnya. Harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama yang sangat berharga, Qin Yu benar-benar menciptakan lebih dari pasangan Leer. Qin Yu melihat ke Jiang Li. Jiang Li mengangguk dan berkata dengan cara yang cerdas, "Saya mendapatkannya, saudara Yu. Saya tidak akan pergi ke alam ilahi dan mempengaruhi Anda." Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jangan pedulikan ini, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda dapat mempersiapkan diri untuk datang ke alam ilahi bersamaku setelah saya selesai menyiapkan semua." "Kamu ingin aku pergi ke alam ilahi?" Jiang Li mengerutkan kening karena bingung. "Kalau begitu bukankah itu akan menyebabkan perubahan di langit dan menyebabkan semua God Kings memperhatikannya?" Qin Yu tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Yang saya inginkan justru perhatian mereka. Yu kecil, apa rencanamu?" Ekspresi Jiang Lan segera berubah sedikit tegang. Tidak hanya Jiang Lan, yang lainnya juga menjadi khawatir dan tegang. Jika Jiang Li pergi ke alam ilahi, maka pembagi air harta karun spiritual nenek tingkat pertama pasti akan menyebabkan langit ditutupi dengan awan merah dan petir harta karun spiritual tiba. Pada saat itu seluruh God Kings alam ilahi akan mencatat lokasi mereka. Dalam hal itu, tidakkah ini akan menyebabkan Qin Yu muncul di hadapan semua God Kings? "Yu kecil, Kaisar Sage itu bukanlah orang yang harus diprovokasi kamu sekarang." Jiang Lan agak mendesak dan tegang. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Paman Lan, yakinlah, setelah ruang lapisan pertama alam mortal ini selesai, itu memberi saya lebih dari sekadar kemampuan untuk membuat saluran." Mata Jiang Lan segera mulai bersinar, dia melihat ke Qin Yu kaget. Dia juga menjadi ingin tahu berapa banyak kekuatan Qin Yu telah meningkat dengan selesainya lapisan realm mortal. Tidak apa-apa, tidak ada God Kings yang menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mencari saat ini. Qin Yu dan Jiang Lan muncul di wilayah udara di luar kota salju terapung. Qin Yu dan Jiang Lan melirik kota salju terapung. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dalam sekejap mata mereka menghilang. Seluruh alam ilahi sangat luas. Di 8 arah berbeda dari alam ilahi adalah 8 tanah suci agung. Di antara mereka Gunung Dazzling Emas wilayah timur terbesar dan kota laut hutan wilayah timur laut adalah kekuatan tetangga. Namun antara wilayah timur dan wilayah timur laut dari alam ilahi ada rawa berkabut yang luas. Foggy Marsh yang luas ini adalah lokasi berbahaya utama di alam ilahi. Foggy Marsh menempati area yang sangat luas. Itu sebanding dengan seluruh jangkauan pengaruh Gunung Dazzling Gold. Di Foggy Marsh, jika dewa masuk maka 9 dari 10 yang masuk akan mati. Itu karena dewa tidak dapat terbang dan hanya akan ditangkap oleh Foggy Marsh dan kemudian dibunuh oleh monster iblis di dalam rawa. Adapun dewa surgawi di atas rawa ada kabut yang tak terhitung jumlahnya. Saat berada di dalam Foggy Marsh mereka tidak mungkin bisa membedakan arah. Bahkan dewa surgawi akan merasa sangat sulit untuk melewati rawa berkabut yang luas.
The Foggy Marsh hanyalah tempat di mana orang jarang menginjakkan kaki. Namun pada saat itu berdiri dua orang di langit di tepi rawa berkabut. Mari kita siapkan saluran pertama di samping Foggy Marsh. Tempat ini dekat Gunung Dazzling Gold di wilayah timur terbesar. Gunung Dazzling Gold ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan saya, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Jiang Lan juga sedikit mengangguk. Qin Yu melihat ke kabut tak berujung di hadapannya sambil tersenyum. Munculnya berbagai tempat di alam ilahi muncul dalam pikiran Qin Yu. Pada saat ini energi tata ruang New Cosmos telah sepenuhnya menutupi seluruh alam ilahi. Tidak ada dalam alam ilahi bisa lolos dari pengamatan Qin Yu. Qin Yu bahkan benar-benar jelas seperti apa yang dilakukan oleh 8 Kaisar Sage Agung. Alam ilahi bahkan dengan semua daratan dan lautan tak terbatas digabungkan itu bahkan tidak ada bandingannya dengan 10.000 lapisan alam fana. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Jumlah energi tata ruang New Cosmos yang digunakan untuk menutupi seluruh alam ilahi sebenarnya bahkan kurang dari apa yang telah diantisipasi Qin Yu. Sungguh saya tidak pernah menyangka ada begitu banyak ahli tersembunyi di alam ilahi. Di permukaan sudah ada 11 kekuatan besar di alam ilahi dengan banyak dewa. Namun di dalam lautan tak terbatas sebenarnya ada God Kings tersembunyi lainnya. Meski sebagian besar dari mereka berada di lokasi yang berbeda namun dengan semuanya digabungkan ini juga merupakan faksi kekuatan yang menakjubkan. Qin Yu berkata sambil tersenyum. God Kings tersembunyi. Jiang Lan memandang Qin Yu dengan takjub. Ada apa Paman Lan? Qin Yu menatap Jiang Lan sambil tersenyum. Kamu bisa menemukan God Kings itu. Saya juga mendengar bahwa ada beberapa dewa yang tersembunyi di alam ilahi. Mayoritas God Kings itu adalah orang-orang yang tidak menyukai perebutan kekuasaan dan telah disembunyikan di sudut tertentu dari alam ilahi sepanjang waktu. Karena mereka semua bagaimanapun juga adalah God Kings, mereka semua memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan ruang. Jadi sangat sulit bagi God Kings lain untuk mendeteksinya. Jiang Lan menjelaskan. Qin Yu juga memahami ini. God Kings adalah semua individu yang berhasil mengendalikan hukum tata ruang. Setelah God King yang tersembunyi itu menyegel ruang di area tertentu, God King lainnya akan merasa sangat sulit untuk menemukannya karena mereka memiliki tingkat pemahaman dan kontrol yang sama atas hukum spasial. Namun Yu kecil energi spasial New Cosmos Anda dapat dengan mudah menemukannya. Jiang Lan tersentak kagum. Qin Yu mengangguk sambil tersenyum. Qin Yu tiba-tiba berpikir bahwa jika ia mampu memiliki God Kings tersembunyi membantunya, maka bukankah itu berarti bahwa kekuatan partainya akan lebih besar? Jika mereka mau membantu saya maka, jangan pikirkan itu lagi. Jiang Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan para God Kings menyembunyikan diri adalah karena mereka tidak menyukai perebutan kekuasaan. Apa yang mereka nikmati adalah hari-hari hidup yang damai. Jika bukan karena alasan khusus mereka tidak akan keluar. Qin Yu mengangguk, namun Qin Yu ingat lokasi dari berbagai God Kings tersembunyi dalam pikirannya. Di antara kota bawah tanah di wilayah Tenggara dan kota lensa terang wilayah paling selatan adalah wilayah berbahaya alam ilahi lainnya gurun yang memakan. The Devouring Desert adalah wilayah yang sangat luas. Seseorang hanya bisa dengan aman melakukan perjalanan melewatinya dengan terbang setelah mencapai tingkat dewa surgawi. Qin Yu dan Jiang Lan berada di hutan di samping gurun makan. Lokasi yang mereka pilih untuk saluran kedua adalah hutan milik kota bawah tanah ini. Mari kita buat 3 saluran di alam ilahi. Di mana kami harus menyiapkan saluran ketiga? Qin Yu melihat ke Jiang Lan. Jiang Lan terdiam sesaat. Dia kemudian melihat ke utara dan berkata, mari kita atur di pegunungan dalam kendali kota salju terapung. Kota salju terapung. Qin Yu merenung sejenak dan kemudian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kali ini Qin Yu dan Jiang Lan menyiapkan 3 saluran yang terhubung ke alam ilahi. Pada saat yang sama mereka juga meninggalkan saluran di alam abadi dan iblis, alam dinosaurus,
alam iblis ilusi, dan ruang kosmik lainnya dengan total 12 ruang. Mereka kemudian meninggalkan saluran spasial di 38 alam mortal. Di antara 38 ruang kosmik ini adalah ruang kosmik tempat bintang mistik ungu berada dan kota asal Tuan Lei Wei, ruang kosmik tempat bumi berada. Setelah Qin Yu tiba di ruang kosmik di mana bumi berada, dia dipenuhi dengan kekaguman. Qin Yu sudah tahu banyak tentang sains dan teknologi dari pesan yang ditinggalkan oleh Lei Wei. Namun ketika dia tiba di ruang kosmik itu, dia bahkan lebih terkejut. Mereka sebenarnya mampu mengubah energi hanya dengan menggunakan beberapa bahan ekstrinsik. Itu memang sangat aneh. Namun jalur iptek semacam ini sebenarnya adalah jalur yang salah yang penuh dengan kebingungan. Hanya di planet yang disebut bumi itu ada beberapa pembudidaya. Dengan energi spasial yang menutupi seluruh ruang, Qin Yu tahu betul segala sesuatu di dalam ruang kosmik sains dan teknologi. Kota hukuman guntur, kediaman Zhou Xian di kota kekaisaran. Liu San, apakah kamu berhasil menyelesaikan semuanya? Zhou Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dewa surgawi tingkat tinggi Liu San segera berkata dengan hormat. Yang mulia, bawahan ini telah benar-benar menghilangkan ingatan dari orang-orang Qin Clans di dalam Virtue Residence Star bersamaku. Zhou Xian mengangguk. Untuk menggunakan trik pada Qin Clansman yang hanya abadi untuk menangani Qin Yu, jika masalah ini akan disebarkan itu akan sangat memalukan. Yang mulia, menurut apa yang dikatakan orang-orang itu, Qin Yu telah membawa beberapa orang dan masuk ke ruang khusus. Saya mengerti, Zhou Xian mencibir. Di matanya ada rasa dingin. Saya rasa Qin Yu telah menciptakan ruang arai formasi dan kemudian bersembunyi di dalamnya sepanjang waktu. Kemampuan ruang larik formasi ini memang merepotkan. Hanya Qin Yu ini benar-benar bersedia untuk terus bersembunyi seperti seorang pengecut. Aku benar-benar bertanya-tanya berapa lama pengecut ini akan terus bersembunyi. Zhou Xian tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke Liu San dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa kembali, ya Yang Mulia. Liu San segera keluar dari kamar tamu. Zhou Xian diam di ruang tamu untuk sementara waktu. Dalam beberapa tahun terakhir ini ayah kekaisaran telah mencari Qin Yu di ruang kosmik lain sepanjang waktu. Namun tampaknya sekarang cara berpikir ayah kekaisaran saya salah. Segera setelah itu Zhou Xian keluar dari ruang tamu dan berjalan menuju istana Kaisar Sage Barat Laut. Di wilayah timur alam ilahi, di kota Yuqi. Di dalam restoran, Xing Yuan saat ini sedang makan di restoran bersama istrinya Ziyun. Keduanya juga telah mendengar tentang masalah dengan Qin Yu dan juga telah khawatir tanpa henti untuk Qin Yu. Namun Xing Yuan tahu betul bahwa Qin Yu saat ini adalah dewa surgawi tingkat tinggi dan juga dewa pengrajin baru. Dia dewa tingkat tinggi bahkan tidak bisa membantu Qin Yu bahkan jika dia ingin. Untuk berpikir bahwa Tuan Qin Yu di istana Kaisar Sage, seorang pemuda berpakaian putih berbicara dengan keras di restoran. Bagi sebagian besar orang di alam ilahi, semua dewa adalah orang-orang yang tinggi. Di lubuk hati yang paling dalam dari semua orang, mereka sebenarnya juga memiliki kerinduan untuk mencaci Kaisar Sage. Meskipun kerinduan semacam itu sangat tidak normal, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sangkal. Banyak orang memiliki kerinduan seperti itu di dalam hati mereka. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa menyadarinya. Dan sekarang Qin Yu telah menghadapi Kaisar Sage meskipun tidak terkait dengan dewa ini. Saudara Wang, Tuan Qin Yu yang secara terbuka menculik pengantin wanita di istana Kaisar Sage Utara terbesar berasal dari kota Yuqi kami. Kata seorang pemuda berpakaian abu-abu di samping pemuda berpakaian putih. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Saat itu Tuan Qin Yu telah menciptakan formasi yang bagus di Gunung Bewichyu. Apakah Anda tahu berapa banyak dewa surgawi pergi menyerang itu? Namun apa yang terjadi pada akhirnya? Segera orang-orang mulai berdiskusi. Namun kali ini Tuan Qin Yu telah menembus surga. 8 Kaisar Agung Sage bersama-sama mengejar untuk membunuhnya.
Saya benar-benar tidak tahu apa hasilnya nanti. Pemuda berpakaian putih tersentak. Tepat sekali, namun Tuan Qin Yu benar-benar luar biasa. Dikatakan bahwa ketika awan merah menutupi langit itu karena Tuan Qin Yu membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama di kota salju terapung. Pemuda berpakaian abu-abu itu mengangguk dan berkata, awan merah menutupi langit. Xing Yuan tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke langit di luar restoran dengan kaget. Seluruh langit alam ilahi sekali lagi ditutupi oleh awan merah. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya berjalan bola-balik melalui awan merah. Ketika orang-orang di restoran menemukan pemandangan ini mereka semua tercengang. Pada saat ini tidak hanya restoran ini, seluruh kota Yuqi dan bahkan seluruh alam ilahi semua orang melihat ke langit dengan kaget. Awan merah tua menutupi langit. Petir harta karun spiritual. Ini menandakan kelahiran harta karun spiritual nenek kelas 1. Melihat pemandangan ini reaksi pertama dari semua orang yang hadir adalah, siapa yang membuat harta karun spiritual nenek kelas 1? Selain Qin Yu dan Chou Yuan siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk membuat harta karun spiritual nenek? Namun Chou Yuan sudah lama menghilang. Qin Yu membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Ini adalah reaksi mayoritas orang. Qin Yu itu membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Zhou Xian melihat ke langit. Dia sama sekali tidak percaya apa yang telah terjadi. Kapan harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 menjadi semudah ini untuk dibuat? Kaisar petapa Northwest Zhou Huo yang berdiri di samping Zhou Xian segera menutupi seluruh alam ilahi dengan kesadaran ilahinya. Qin Yu dia berada di langit wilayah laut timur alam ilahi. Kakak laki-laki, saat ini dua pria lain muncul di samping mereka. Itu adalah Dewa Bela Diri Guntur dan Dewa Mimpi Buruk Guntur dari 4 dewa besar kota hukuman Guntur. Paman tertua, seorang pemuda tampan sedikit membungkuk ke Zhou Huo. Zhou Huo sedikit tersenyum. Jadi Zhouran, pemuda ini adalah satu-satunya God King dari generasi kedua Zhou klan generasi yang sama dengan Zhou Xian. Qin Yu itu benar-benar membuat harta karun spiritual nenek lainnya. Paman tertua, paman kedua, ayah mari kita pergi memeriksanya bersama. Zhouran berkata sambil tersenyum. 4 dewa agung segera mengangguk sambil tersenyum. Membawa Zhou Xian bersama mereka 5 orang dari kota hukuman Guntur langsung berteleportasi ke langit di atas laut timur. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Little Brother Qin Yu ini sangat baik. Ratu Darah Iblis melihat ke langit. Segera dia juga berteleportasi ke wilayah laut timur. The Utmost South Sage Emperor mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ayah, aku sudah memberitahumu bahwa yang terbaik adalah Lightlands City. Kita tidak terlibat dalam kekacauan ini. Duan Muyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika saya bersama dengan Qin Yu saya merasa sepanjang waktu bahwa dia memiliki rahasia besar. Hanya tidak peduli apapun yang terjadi saya tidak dapat melihat melalui dia. Mungkin kamu benar, The Utmost South Sage Emperor tertawa ringan. Namun karena saya sudah berbicara saya secara alami tidak bisa menarik kembali kata-kata saya. Kaisar Sage Selatan terbesar menghilang dari kota lensa cahaya. Pada saat ini satu persatu para God Kings of the Divine Realm semuanya bergerak menuju langit di atas laut timur. Adapun langit di atas laut timur hanya Qin Yu dan Jiang Li yang berdiri di samping satu sama lain. Clear bagaimana situasinya? Qin Yu melihat satu God King demi satu muncul di sekitarnya. Dia menoleh ke Jiang Li di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Jiang Li sepertinya menahan napas. Saudara Yu, apakah kita menyebabkan terlalu banyak gerakan? Jiang Li berkata dengan suara rendah. Apakah itu? Qin Yu menatap kelompok God Kings di sekitarnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagaimanapun juga kita harus menyajikan kemegahan yang cukup bukan? Mengikuti angin laut permukaan laut yang berwarna biru bergerak naik turun terus-menerus, di wilayah udara suatu wilayah di atas lautan berwarna biru berdiri beberapa puluh orang.
Setiap orang yang hadir di sini memancarkan sedikit aura dari tubuh mereka. Tidak jauh di bawah tempat semua orang berdiri tiba-tiba terdengar lolongan aneh. Setelah itu seluruh lautan mulai bergulung. Pusaran besar muncul di tengah lautan. Sejumlah binatang iblis laut yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh pusaran tanpa sarana untuk melarikan diri. Ular antihab dewasa. Qin Yu melirik ke bawah. Melalui lapisan air laut dia dapat dengan jelas melihat ular antihab yang sangat besar dan berputar. Berisik, tiba-tiba seorang pria berjubah perak dengan dingin mengerang. Laut selebar beberapa puluh ribu mil di bawah tiba-tiba menjadi beku. Setelah itu dengan suara retak lautan beku selebar beberapa puluh ribu mil hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun ular antihab dewasa itu juga telah terbelah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh lautan telah kembali ke ketenangan sebelumnya. Hanya saja permukaan lautan telah berubah menjadi merah darah. Little An, Asura God King mengerutkan kening. Dia melirik ke arah pria berjubah perak di sampingnya ini. Pria berjubah perak ini sedikit mengangguk dan kemudian terdiam. Saat ini atmosfer di antara berbagai God Kings yang hadir terkondensasi seperti padat. Ini terutama berlaku untuk 4 dewa dari kota hukuman guntur. Melihat Qin Yu dan Jiang Li terutama setelah melihat perut Jiang Li yang sedikit menggembung ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hehe, ada pertunjukan untuk ditonton sekarang, kata Ratu Darah Iblis sambil tersenyum. Seorang pria parubaya yang halus di samping Ratu Iblis Darah berkata sambil tersenyum. Saya ingat Zhou Huo dan Jiang Fan dua kaisar Sage telah mengumumkan kepada dunia bahwa Qin Yu telah menculik Jiang Li. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan membawanya kembali. Namun itu akan muncul sekarang bahwa Jiang Li sudah mengandung anak Qin Yu. Tidak hanya itu, lihatlah ekspresi Jiang Li itu. Jelas dia benar-benar jatuh cinta pada Qin Yu. Dari cara saya melihatnya Zhou Huo dan Jiang Fan secara paksa memutuskan sepasang kekasih, kata Ratu Darah Iblis Yucha dengan tawa ringan. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan sangat lembut semua God Kings yang hadir berhasil mendengarnya dengan jelas. Mendengar itu ekspresi 4 dewa agung dari kota hukuman guntur serta Zhou Xian semuanya menjadi sangat jelek. Ketika mereka mengumumkan kepada dunia mereka telah menganggap Jiang Li sebagai menantu perempuan mereka sendiri. Namun sekarang menantu dari kota hukuman guntur sedang mengandung anak dari pria lain. Bukankah ini tamparan besar di wajah kota hukuman guntur? Ayah kekaisaran. Zhou Xian berkata dengan lembut kepada Zhou Hou. Namun ekspresi Zhou Xian sangat suram. Petir juga berkedip-kedip di matanya. Kemarahannya adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh orang-orang di sampingnya. Zhou Huo dengan dingin mendengus. Xianer tetap tenang. Zhou Huo mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yu. Suaranya sangat dingin sehingga sepertinya berisi angin es dari neraka ke-9. Qin Yu, Jiang Li adalah seseorang dari kota hukuman guntur kami. Dia adalah istri putra saya Zhou Xian. Lebih baik bagimu mengembalikan Jiang Li ke kota hukuman guntur kami. Mendengar kata-kata itu Qin Yu segera mulai mengerutkan kening. Tatapannya segera tertuju pada 5 orang dari kota hukuman guntur. Kakak Yu, Jiang Li dengan ringan menarik tangan Qin Yu. Pada saat ini Jiang Li mengkhawatirkan Qin Yu menunduk dan tersenyum pada Jiang Li. Yakinlah orang-orang dari kota hukuman guntur hanyalah sekelompok pembuat onar yang mengganggu, hanya sekelompok yang percaya diri mereka sempurna. Qin Yu kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Huo dan mereka. Mengganggu pembuat onar, Bun yang percaya diri mereka sempurna. Zhou Huo dan mereka segera meledak karena amarah. Adapun God Kings di sekitarnya mereka semua memandang Qin Yu dengan kaget. Untuk Qin Yu berani melawan langsung kota hukuman guntur, dia harus menjadi idiot atau memiliki kartu truf untuk diandalkan. Kakak laki-laki, ketika saya mendengar Anda menyebutkan bahwa Qin Yu ini sangat menghina Zhou Huo di istana Kaisar Sage, saya sebenarnya tidak mempercayainya.
Namun dari apa yang saya lihat sekarang tampaknya Qin Yu ini bahkan lebih berani dari apa yang dijelaskan oleh kakak laki-laki. Pria berjubah perak itu berkata kepada Asura God King. Asura God King tersenyum ringan, Qin Yu ini pasti luar biasa. Namun itu cukup bagi kita untuk tetap di samping dan melihat bagaimana God Kings dari kota hukuman guntur akan menangani masalah ini. Kata Asura God King dengan senyum ringan. Iya, aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana para God Kings dari kota hukuman guntur akan menangani masalah ini. Mungkinkah mereka ingin menggertak menggunakan jumlah superior mereka dan membuat 4 God Kings menyerang Dewa Surgawi tingkat tinggi bersama-sama? The Blood Demon Queen menghela nafas saat dia mengatakan ini. Yucha, para dewa dari kota hukuman guntur adalah orang-orang yang memiliki keanggunan dalam cara mereka menangani sesuatu. Mereka sama sekali tidak akan melakukan hal yang memalukan itu. Pria parubaya halus di sampingnya berkata. Para God Kings dari 3 kekuatan Ascender besar berdiri di sana menonton drama itu. Adapun 8 kekuatan Kaisar Sage Agung, mayoritas dari mereka berdiskusi satu sama lain dengan suara rendah. Karena lawannya hanya Qin Yu dan Jiang Li, itu sudah cukup hanya kota hukuman guntur untuk menangani tugas itu. Mengganggu pembuat onar. Sekelompok yang percaya diri mereka sempurna. Zhou Huo mencibir. Qin Yu, Anda hanya dewa surgawi, tidak lain adalah semut di hadapan kami para dewa. Anda telah tidak menghormati saya dari waktu ke waktu dan juga merebut menantu perempuan kota hukuman guntur kami di istana Kaisar Sage. Hari ini saya, haha, Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya mengguncang seluruh ruang. Air laut juga mulai menggembung. Tawanya telah mengganggu pidato Zhou Hou. Mata Qin Yu tiba-tiba berubah seperti kilat. Dia menatap langsung ke Zhou Huo. Hanya dewa surgawi. Mungkinkah Anda percaya diri Anda sangat luar biasa? Selanjutnya berhentilah mengatakan Lear adalah menantu dari kota hukuman guntur setiap kali Anda membuka mulut. Lear adalah istriku, dia adalah istri yang telah aku nikahi secara resmi. Selain itu dia juga hamil anak saya. Qin Yu menunjuk ke 5 orang dari kota hukuman guntur. Kamu dari kota hukuman guntur, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini jangan sebutkan bahwa Lear adalah menantu dari kota hukuman guntur Anda. Jika aku mendengarnya sekali lagi maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Zhou Huo masih tetap tenang. Namun Zhou Xian di sampingnya sudah benar-benar merah karena amarah. Qin Yu, Lear adalah istriku. Ini adalah sesuatu yang dipersembahkan oleh semua dewa di istana Kaisar Sage dan kemudian diumumkan secara terbuka kepada dunia. Kamu berani membual tanpa malu-malu di sini aku, Zhou Xian ingin menyerang. Namun begitu dia memikirkan kekuatan Qin Yu, dia tidak dapat melanjutkan pidatonya. Pada saat ini pemuda tampan di samping Zhou Huo, Zhou Ran segera membungkuk dan berkata, Paman tertua Qin Yu ini berulang kali menghina kota hukuman guntur dan bahkan berani mengucapkan kata-kata tanpa ampun. Benar-benar konyol. Keponakan ini ingin menangani tugas menertibkan pria gila ini. Zhou Huo melirik Zhou Ran. Dia sangat puas, Zhou Ran bagaimanapun juga adalah seorang God King. Untuk God King untuk menangani Qin Yu, Zhou Huo percaya bahwa Zhou Ran pasti akan menang. Jadi dia langsung berkata, Zhou Ran, kamu harus menangani tugas mengatur beberapa orang gila ini. Ya Paman tertua, Zhou Ran membungkuk. Ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Asura God King Luovan dengan ringan tertawa dan kemudian melihat pemandangan itu dengan senyum di wajahnya. God Kings lainnya juga semua menggunakan mentalitas menonton pertunjukan untuk melihat semuanya. Lear, kamu bisa tetap di samping dan menonton. Qin Yu tersenyum dan berkata, Jiang Li sedikit mengangguk dan dengan cerdik berdiri di samping. Qin Yu kemudian menoleh dan melihat ke Zhou Ran. Dengan gaun putihnya berkibar tertiup angin, Zhou Ran berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia diam-diam menunggu Qin Yu bersiap-siap. Apakah kamu sudah menyelesaikan persiapanmu?
Zhouran menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum ringan. Hanya tatapannya dingin, Qin Yu membalik tangannya. Sepasang sarung tangan perak muncul. Qin Yu sedikit tersenyum dan berkata, sepasang sarung tangan ini disebut sarung tangan kepingan salju. Sarung tangan kepingan salju ini adalah harta karun spiritual nenek tingkat 2 favorit Qin Yu. Mereka memiliki efek khusus Devouring Soul dan Sharpness. Itu adalah senjata kedudukan tertinggi di antara harta karun spiritual Grand Mist kelas 2. Zhouran mengulurkan tangannya, pedang panjang muncul di tangannya. Pedang ini disebut kekhawatiran pemenggalan ini juga merupakan harta karun spiritual nenek kelas 2. Zhouran berkata dengan acuh tak acuh. Mendadak, Qin Yu, di mana tombakmu itu? Zhou Huo tiba-tiba berbicara. Semua yang hadir di Istana Kaisar Sage saat itu tahu bahwa Qin Yu memiliki tombak yang paling tidak merupakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Kamu punya senjata yang lebih kuat. Zhouran mengerutkan kening. Set sarung tangan kepingan salju ini lebih dari cukup untuk menangani Anda. Qin Yu tersenyum ringan. Zhouran yang awalnya acuh tak acuh sekarang memiliki lapisan kesuraman menutupi wajahnya. Kegilaan, Zhouran menunjuk ke Qin Yu. Tiba-tiba ruang di sekitar Qin Yu benar-benar membeku. Penyegelan spasial. Alasan mengapa God Kings dapat dengan mudah membunuh dewa surgawi tingkat tinggi adalah karena kekuatan hukum spasial mereka. Mereka mampu memenjarakan lawan mereka dan bahkan mencabik-cabik mereka. Asura God King yang sedang menonton dari samping mulai mengerutkan kening karena curiga. Adapun Jiang Li dia mulai menjadi sedikit khawatir. Zhou Xian yang menonton adegan ini dari jauh memiliki jejak kekejaman di matanya. Meninggal dunia. Zhouran yang memiliki penampilan dingin dan acuh tak acuh dengan lembut mengucapkan kata ini. Ruang di sekitar Qin Yu mulai pecah seperti kaca. Adapun Qin Yu dia tiba-tiba menghilang sementara ruang di sekitarnya hancur. Teleportasi. Tidak baik. Zhouran yang awalnya memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam ekspresinya. Reaksi pertamanya adalah langsung teleportasi dari tempat dia berada. Zhouran merasakan sakit yang menyengat di lengannya. Darah mulai mengalir dari lengannya. Qin Yu saat ini berdiri di tempat Zhouran awalnya berdiri. Reaksi Anda cukup cepat, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Kamu tahu teleportasi? Zhouran merasa ini sulit dipercaya. Berbagai God Kings yang mengelilingi mereka dan menonton adegan ini juga terkejut. Teleportasi adalah kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh God Kings. Bagaimana dewa surgawi tingkat tinggi mengetahui teleportasi? Qin Yu, ketika Anda berteleportasi dari Istana Kaisar Sage mungkinkah tidak ada God King lain yang membantu Anda? Zhouran berkata dengan cemberut. Zhouran juga telah mendengar tentang Qin Yu yang menghilang dari Istana Kaisar Sage. Namun semua Kaisar Sage berpikir bahwa Qin Yu memiliki God King tersembunyi yang membantunya. Kapan saya mengatakan hal seperti itu? Qin Yu tersenyum ringan. Itu hanya tebakan dari kalian semua yang percaya bahwa dirimu sempurna. Tatapan Qin Yu dengan acuh tak acuh menyapu beberapa orang dari kota hukuman guntur. Ketika dia melihat Zhou Xian yang menunjukkan tatapan kebencian pahit, Qin Yu dengan ringan tertawa dan berkata, pengecut. Ekspresi Zhou Xian berubah. Namun pada saat tatapan Qin Yu tertuju pada Zhou Xian, Zhouran tiba-tiba menghilang. Dia memanfaatkan waktu ketika Qin Yu tidak memperhatikan dia untuk berteleportasi dan menyerang. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Energi tata ruang Qin Yu menutupi lingkungan sepanjang waktu. Bagaimana mungkin gerakan Zhouran bisa lolos darinya? Wosh! Pedang kekhawatiran pemenggalan itu muncul di udara tipis. Itu juga langsung menembus kepala Qin Yu. Baru setelah itu tubuh Zhouran muncul. Zhouran memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Namun dalam sekejap ekspresinya mengalami perubahan besar. Bang! Sebuah tangan tiba-tiba muncul di atas kepala Zhouran. Selanjutnya tangan ini dengan kejam menamparkan kepalanya.
Tepat setelah tengkorak Zouran retak, Zouran yang khawatir segera teleportasi. Adapun tubuh Qin Yu yang ditembus oleh pedang Zouran itu telah menghilang seperti semburan kabut. Sebenarnya ketika Zouran menembus tengkorak Qin Yu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak memberinya sensasi menusuk tengkorak sama sekali. Sebaliknya sensasinya adalah menembus udara. Hanya pada saat itu dia bangun dengan kaget bahwa itu adalah bayangan Qin Yu. Namun saat itu dia sudah terlambat. Qin Yu berbalik dan melihat ke Zhou Huo. Pada saat ini Zouran berada di samping Zhou Huo. Selanjutnya kulitnya pucat pasi. Bagaimana Anda tahu bahwa saya melancarkan serangan? Mustahil, kesadaran ilahi Anda belum tersebar sama sekali. Selain itu matamu juga tidak tertuju padaku. Bagaimana Anda tahu bahwa saya telah berteleportasi? Zouran yang pucat pasi dengan tegas menatap Qin Yu. Sepertinya dia berharap penjelasan dari Qin Yu. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana mungkin orang lain bisa membayangkan bahwa dia memiliki energi spasial dari New Cosmos? Hanya karena kamu tidak bisa mencapainya bukan berarti orang lain juga tidak bisa mencapainya. Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Anda telah menerima serangan telapak tangan dari saya. Saya percaya jiwa Anda seharusnya menerima kerusakan serius bukan? Menurutku kecuali kamu pulih selama 10.000 tahun mustahil bagimu untuk bertarung lagi. Zouran dengan dingin mendengus dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Membunuh seorang ahli level God King sangat sulit dilakukan. Itu karena God Kings mampu melakukan teleportasi. Ketika mereka menghadapi bahaya mereka bisa berteleportasi untuk melarikan diri. Namun meski sulit untuk membunuh mereka, seseorang masih bisa melukai mereka dengan berat. Misalnya efek khusus Devouring Soul dan Sharness yang dimiliki oleh Snowflake Glove Qin Yu. Ketika kepala Zouran menerima serangan telapak tangan dari Qin Yu, jiwanya diserang. Jiwa itu sangat istimewa. Jika seseorang ingin memulihkan jiwanya yang terluka, secara alami ia akan memulihkannya melalui penggunaan waktu, menggunakan beberapa obat langka atau meminta bantuan God King of Life. Tepuk tangan. Asura God King tersenyum saat dia bertepuk tangan. Brilian luar biasa. Belum ada tanda-tanda kelahiran seorang God King dalam periode waktu ini. Ini menunjukkan bahwa Qin Yu masih bukan seorang God King. Namun Dewa Surgawi tingkat tinggi mampu melakukan teleportasi dan bahkan mengalahkan seorang God King. Langka, sangat langka. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.